Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili teman-teman dari kelompok topik Big Data. Saya sebagai moderator dan ditemani dua rekan saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas akhir dari mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini beranggotakan saya, Hamizah Nibatullah, NIM 1918015. Kemudian ada Elvira Putri, NIM 1918025, dan yang terakhir ada Aldi Febrianto, NIM 1918037. Topik Big Data kali ini kelompok kami mengambil judul yaitu analisis gejala-gejala pasien COVID-19. Untuk pertama akan dijelaskan oleh Elvira. Dipersilahkan. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Virus corona merupakan virus jenis baru yang menginfeksi fungsi pernapasan manusia. Penderita virus ini bisa mengganggu fungsi sistem pernafasan, pneumonia akut, dan sampai kematian. Kasus infeksi virus COVID-19 ini pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, Republik Rakyat Cina pada akhir Desember tahun 2019. Penyebaran dan penularan virus ini cepat sampai menyebar ke wilayah lain di Cina sampai ke beberapa negara termasuk Indonesia. Berikut ini adalah gejala pasien virus COVID-19 menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Yang pertama, mual maupun diare. Yang kedua, kemampuan indera perasa dan penciuman mengalami kerusakan. 3, perasaan tidak enak. 4, mengalami rasa kebingungan. 5, sakit kepala saat flu. 6, rasa nyeri pada otot. Dan 7, hidung berayap. Hingga saat ini, COVID-19 belum kunjung berakhir, sehingga pastinya setiap rumah sakit memiliki kesulitan dalam mendata gejala-gejala COVID-19 yang ada pada pasien positif. Karena semakin hari jumlah pasien yang positif di rumah sakit ini masih terus bertambah, tentunya menambah masalah bagi pihak rumah sakit dalam mendatanya. Oleh karena itu, kami berinovasi membuat suatu sistem yang dapat mendata semua gejala-gejala yang dialami pasien COVID-19. Lalu dari data tersebut, setiap gejala yang ada akan ditampilkan dalam bentuk persentase, sehingga dapat diketahui gejala mana yang paling banyak dialami oleh pasien positif COVID-19. Sehingga sistem ini ditujukan untuk menampilkan data-data gejala penderita COVID-19 yang sering ditemui agar masyarakat dapat mengantisipasi dan menjaga kesehatannya. Selanjutnya, basis pengetahuan. Karena proyek membuat sebuah sistem untuk mendata semua gejala-gejala yang dialami pasien positif COVID-19 dengan menggunakan model representasi pengetahuan yaitu tabel keputusan akan memudahkan proses pendataan dan data dapat tersusun dengan rapi. Selain itu, karena setiap satu pasien yang positif nantinya akan didata berdasarkan gejalanya, kemudian data tersebut kita inputkan ke dalam tabel, dan nantinya akan digunakan untuk mengambil keputusan. Gejala mana yang banyak dialami pasien positif, dan gejala mana yang jarang dialami oleh pasien positif COVID-19 berdasarkan persentase yang ada. Selanjutnya, konsep teori. Dalam proyek ini kami menggunakan topik yaitu Big Data. Big Data merupakan pengembangan dari sistem database pada umumnya, di mana kumpulan proses yang terdiri volume data dalam jumlah besar, yang terstruktur maupun tidak terstruktur, dan digunakan untuk membuat kegiatan bisnis. Berdasarkan pengertian tentang Big Data tersebut, sesuai dengan konsep sistem aplikasi tugas proyek kami, yaitu menyimpan data gejala-gejala COVID-19 yang dialami pasien positif COVID-19 pada suatu database,
yang kemudian data-data tersebut akan diolah untuk menemukan gejala COVID-19 yang paling banyak dialami pasien positif COVID-19 dalam bentuk persentase. Selanjutnya itu tahapan pembuatan aplikasi. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pada sistem analisis gejala-gejala pasien COVID-19, dapat diketahui bahwa pendataan dilakukan secara manual, sehingga diperlukan sistem yang dapat membantu tenaga medis dalam mendata dan mendiagnosis pasien yang mendapati gejala-gejala yang ada pada umumnya maupun yang lebih spesifik. Sistem yang diperlukan adalah analisis gejala-gejala pasien COVID-19 dari pasien-pasien positif COVID-19. Sistem akan menampung data gejala-gejala COVID-19 ke dalam suatu database. Kemudian, dari sistem ini, tenaga medis dapat membuat suatu kesimpulan berdasarkan tabel keputusan yang ada. Sistem ini akan menampilkan persentase setiap gejala COVID-19 berdasarkan data gejala yang pernah diderita oleh pasien positif COVID-19 di suatu rumah sakit. Baik, itu dia. Untuk yang selanjutnya adalah desain alur sistem dan algoritma yang digunakan. Akan dijelaskan oleh Aldi Febrianto. Sebelumnya sudah dijelaskan tentang latar belakang, basis pengetahuan, konsep teori, dan tahapan pembuatan aplikasi oleh Mbak Sasa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desain alur sistemnya. Jadi di tugas proyek yang kami buat ini, alur sistem atau flowchartnya seperti gambar yang ada di sini, yaitu pertama kita akan memulai aplikasi. Setelah itu kita akan memasukkan data pasien, mulai dari nama, umur, alamat, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian kita akan mendata nih dari beberapa gejala yang ada sebelumnya yang udah didata, yang ada di database. Kita pilih nih, di sini kita pilih beberapa gejala yang dialami oleh pasien positif tersebut. Nah, ketika memilih dan ketika gejala yang dialami oleh pasien tersebut tidak ada di daftar gejala yang ada di database, maka di sini ketika gejala tidak terdaftar, maka kita akan menambahkan secara manual gejala yang dialami oleh pasien tersebut. Kemudian gejala yang kita tambahkan tadi akan masuk ke database. Nah, kemudian kita akan memilih ulang gejala yang dialami oleh pasien tersebut. Nah, ketika data semua gejala pasien itu udah ada di database, kita pilih semua. Setelah itu klik tombol selesai. Setelah itu sistem akan memproses datanya. Nah, dan kemudian selesai, cukup sampai di situ. Jadi intinya cuman sistem ini akan mendata semua gejala-gejala pasien positifnya. Seperti itu bagaimana alur sistemnya. Kemudian saya akan menjelaskan juga bagaimana algoritma yang kami gunakan. Kita menggunakan dalam mendata semua gejala pasien positif COVID ini, dari semua data yang terdaftar di database, nantinya akan dihitung jumlahnya berdasarkan gejalanya. Setelah menghitung jumlah dari setiap gejala, kemudian dilakukan penghitungan persentase sehingga dapat diketahui gejala yang paling banyak dialami oleh pasien. Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya seperti ini. Jadi, jumlah setiap gejala dibagi total jumlah gejala dikali 100%. Contohnya seperti ini. Contohnya saya akan di sini terdapat 3 gejala yang ada di database, yaitu gejala demam, batuk, pilek. Di mana dari gejala demam itu udah dialami oleh 5 pasien, gejala batuk dialami oleh 10 pasien, dan gejala pilek dialami oleh 20 pasien, di mana totalnya terdapat 35 gejala yang dialami oleh pasien positif. Kemudian dari contoh itu diketahui nih proses penghitungannya. Jadi yang tadi 5 bagi 35 artinya gejala demam 5, 35 itu adalah total dari semua gejalanya, dibagi kemudian dikali 100, hasilnya 14%.
Di sini juga 10 dibagi 35 dikali 100% hasilnya 29%. Kemudian untuk gejala pilek itu terdapat 20 dibagi 35 dikali 100% hasilnya 57%. Sehingga diketahui kesimpulannya bahwa gejala pilek memiliki persentase paling banyak atau gejala yang paling banyak dialami oleh pasien positif. Sedangkan gejala demam memiliki persentase paling rendah gejala yang paling sedikit dialami oleh pasien COVID-19. Seperti itu algoritma yang kami gunakan untuk membangun aplikasi ini. Selanjutnya akan dijelaskan sama Mas Mijan terkait desain prototipenya. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah desain prototype. Di sini sistem yang kami bangun diimplementasikan pada sebuah website aplikasi dalam bentuk desktop. Untuk live demo prototipenya saya buka di link berikut. Oke. Ya, pada pembuatan prototipe ini kami menggunakan software Adobe XD untuk membuatnya. Di sini terdapat tampilan awal begitu, yang kemudian kita scroll ke bawah akan ada menu-menu lain. Dimulai dari yang atas, di sini ada navigasi untuk ke menu home, diagnosa, gejala, kontak, maupun info. Nah, di sini apabila kita ingin langsung melakukan diagnosa, kita bisa dengan mengklik tombol mulai diagnosa. Nah, ya di sini calon pasien diminta untuk masukkan nama, alamat, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Nantinya ketika selesai diisi, pasien akan mendaftar dan akan diarahkan ke dalam kuesioner. Ya, kuesionernya seperti ini, akan dalam bentuk pilihan gitu. Akan ada pertanyaan-pertanyaan terkait gejala yang dialami seperti itu. Kemudian setelah mengisi kuesioner, pasien akan mendapatkan hasil rekap dari pengisian. Di sini ada data pasien berisi nama, jenis kelamin, dan alamatnya. Kemudian ada hasil analisisnya. Dari kuesioner yang sudah diisi akan muncul seperti ini, gejala-gejala yang dialami, kemudian ada keterangannya. Di sini tertulis negatif apabila cenderung mendekati untuk gejala positif. Di sini akan tertulis keterangannya positif. Kemudian juga ada solusi yang diberikan begitu untuk menjaga kesehatan gitu agar tidak menjadi positif COVID-19. Kemudian kembali ke menu home. Ya, di sini juga terdapat informasi mengenai gejala-gejala yang ada pada COVID-19 apabila terjangkit pada manusia. Sudah ada demam, batuk, gagal jantung, pneumonia, diare, dan lain sebagainya. Di sini juga pasien bisa melihat detailnya mengenai gejala-gejala yang ada. Selanjutnya ada kontak juga di sini. Dalam aplikasi yang kami kembangkan ada kontak untuk tanggap darurat begitu. Apabila diketahui pasien tersebut menunjukkan indikasi positif begitu. Dengan menekan tombol ini untuk menghubungi posko tim tanggap COVID-19. Kemudian ada info juga di sini, daftar rumah sakit rujukan yang berada di sekitar atau yang berada di Indonesia. Di sini sebagiannya adalah rumah sakit yang ada di DKI Jakarta. Demikian untuk prototipenya. Ya. Kembali ke presentasi. Di sini kesimpulan dasaran. Berdasarkan keseluruhan ya yang dapat kami uraikan dalam pembuatan aplikasi ini,
dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan, sistem analisis gejala-gejala COVID-19 yang dibuat cukup mudah digunakan. Hasil representasi yang berasal dari penilaian aplikasi secara keseluruhan dapat membantu dalam mendiagnosa awal pasien COVID-19. Sistem ini hanya mampu mendiagnosa awal pasien COVID-19 yang terjadi pada manusia dengan memberi solusi sementara untuk mengatasinya. Untuk tindak lanjut, tentu saja setiap pasien diharapkan agar dapat langsung menghubungi pihak terkait begitu. Kemudian saran di sini, COVID-19 terus mengalami perkembangan, bermutasi, bahkan varian dan gejalanya pun ikut berkembang, sehingga sangat diperlukan untuk dikembangkannya kembali database dari aplikasi ini. Berdasarkan informasi tersebut, membuat kesulitan gitu mendeteksi pasien penderita COVID apabila database-nya tidak ikut dikembangkan. Ya, demikian untuk presentasi yang kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga aplikasi ini dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi dan dapat diimplementasikan untuk digunakan secara massal. Terima kasih dari saya mewakili teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.